Oke, selamat datang kembali di INDX Video, di mana kita akan membahas saham requestan dari member free dan member premium. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas kita atau yang ingin ikut grup free kita, boleh langsung klik link di deskripsi ya. Nanti di situ akan ada informasi-informasi mengenai kelas yang akan diadakan di tanggal 6 nanti gitu. Nah, sebelum saya bahas ke saham yang pertama, mohon untuk dicatat trading plan-nya karena kemarin saya sudah bilang bahwa SDMU menarik untuk diambil dan alhamdulillah sudah cuan ya. Lumayan lah 3 tik gitu kan, saham murah. Oke, langsung aja ke saham yang pertama, ada KRIA. Saham requestan yang pertama ada KRIA. Banyak ya, IDM TWI juga kemarin-kemarin hampir beggar gitu. Terus Devam, IPPE banyak lah kalau disebutin. Nah, makanya mohon untuk dicatat trading plan-nya. Oke, untuk KRIA sebetulnya menarik ya, selama masih di atas 304. Tapi kalau jebol 304, 302 deh. Kalau jebol 302 lebih baik out dulu untuk KRIA gitu ya. Nah, ini si KRIA ini jeleknya dia sudah jebol garis kuning. Kalau udah jebol garis kuning dia akan cenderung downtrend. Tapi karena volumenya cukup oke, jadi boleh dilirik selama masih di atas 302. Tapi kalau jebol 302 untuk KRIA lebih baik out dulu gitu ya. Oke, itu untuk KRIA. Lalu kita cek broksumnya. Untuk hari ini tuh terlihat jelas ya bahwa adanya distribusi sangat kuat dari CP, AKAD, dan TF. Lalu kita cek satu bulannya dia masih cenderung ada akumulasi sih ya untuk KRIA. Oke, untuk KRIA boleh pantau selama masih di atas area yang tadi saya bilang. Next, saham yang kedua ada MRAT. Untuk MRAT juga menarik ya, selama masih di atas 500 ya, selama masih di atas 500 ini masih menarik. 495 ya, selama masih di atas 495 ini masih menarik. Kemarin saya bilang MRAT dia berpotensi untuk tutup gap di sini dan dia benar banget ya, dia tutup gap ya. Semoga dia bisa ngasih 520 lah. Gitu. Nah, ini untuk si MRAT boleh diambil besok nih. Ini cukup menarik secara teknikalnya. Mungkin setelah tutup gap di 520 baru dia naik. Ya, semoga saja gitu ya. Pokoknya selama masih di atas 495 si MRAT ini masih layak untuk ditradingkan. Jadi tinggal cari timing yang tepat aja. Oke. Untuk MRAT menarik untuk besok diambil. Lalu kita cek broksumnya. Hari ini masih cenderung distribusi lemah. Untuk satu bulannya juga terlihat masih ada akumulasi untuk MRAT ya. Oke, boleh dipantau nih MRAT besok berpotensi naik. Lalu ada Fire selama di atas area yang saya bilang tadi ya, masih oke lah untuk si MRAT. Nah, untuk Fire ini dia selama masih di atas 220 masih layak untuk di hold, tapi kalau jebol 220 lebih baik untuk dibuang dulu ya untuk Fire ya. Gitu. Kemarin juga saya bilang menarik Fire dan bener banget dia naik sampai 256. Lalu kita cek broksumnya, Fire ada akumulasi ya. Lalu kita cek satu bulannya, masih cenderung distribusi cukup kuat untuk Fire. Oke, setelah itu ada Pani. Untuk Pani masih mantul di area yang saya bilang waktu itu ya, di 860. Kalau saya boleh saran untuk Pani boleh buy on breakout 950 ya. Buy on breakout 950 untuk Pani. Nanti taking profit pertamanya di 990, setelah itu ke 1045. Oke, itu untuk Pani. Lalu kita cek broksumnya. Hari ini ada akumulasi ya. Lalu satu bulannya masih cenderung ada akumulasi lemah juga. Oke, untuk Pani menarik ya kalau dia breakout 950. Oke, boleh ambil kalau dia breakout 950. Semoga si Pani ini menarik untuk dilirik ke depannya. Lalu ada SBMA. Untuk SBMA ya masih sama ya untuk SBMA. Selama masih di atas 220 masih oke, tapi kalau jebol 220 lebih baik
out dulu gitu. Nah, yang mau ambil boleh buy on breakout 238 gitu ya. Buy on breakout 238. Tapi selama masih di atas 220 masih layak untuk dilirik untuk si SBMA ini. Lalu satu brokum satu harinya masih cenderung netral, lalu satu bulannya masih cenderung akumulasi lemah. Oke, itu untuk SBMA. Lalu ada SWIT. Untuk SWIT ini harap bersabar ya, karena sahamnya cukup lelet. Sebetulnya selama masih di atas 113 sih masih oke untuk SWIT ya. Tapi kalau jebol 113 lebih baik out dulu karena dia berpotensi menuju ke 107. Oke, itu untuk SWIT. Lalu kita cek Broksumnya. Hari ini wajar dia turun ya, karena si kakak ini buang barang banyak sekali. Lalu cek satu bulannya, masih kakak top sellernya, cenderung distribusi cukup kuat untuk si SWIT. Next ada ASHA. Untuk ASHA ya, nah dia masuk ke area yang saya bilang ya. Kalau udah masuk ke area yang saya bilang ini, maka dia berpotensi untuk sideways saja di area kotak ini. Jadi untuk ASHA sebentar ya, kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, untuk ASHA boleh tunggu di area 152, 156. Siapa tahu dikasih gitu, atau boleh buy on breakout 166 gitu ya, buy on breakout 166 itu untuk ASHA. Lalu kita cek Broksumnya, masih cenderung distribusi cukup kuat. Lalu satu bulannya masih cenderung netral gitu untuk ASHA ya. Average-nya 170-an sih rata-rata. Jadi kalau dia breakout 166 boleh deh. Lalu setelah itu ada Indo. Untuk Indo juga dia secara tren pendeknya masih cenderung downtrend. Selama masih di atas 113 masih layak untuk dilirik ya Indo. Tapi kalau jebol 113 lebih baik out dulu karena dia berpotensi untuk menuju ke 109, setelah itu ke 103. Oke, Indo hari ini cenderung distribusi lemah. Satu bulannya masih cenderung distribusi lemah juga. Nah, untuk Indo kalau dia breakout 125 sih kemungkinan akan menarik gitu ya. Lalu setelah itu ada BEST. Untuk BEST, si BEST ini dia mantul di area supportnya di sini ya. Ya semoga besok masih naik untuk BEST. Boleh buy on breakout 140 ya. Semoga kalau dia udah breakout 140 dia berpotensi menuju ke 145 lalu ke 150 gitu untuk BEST ya. Lalu cek Broksumnya, masih cenderung distribusi cukup kuat untuk si BEST. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Oke, boleh buy on breakout 140. Lalu setelah itu ada GSMR. Untuk GSMR boleh buy on breakout 3420 ya. Kalau dia breakout 3430. Kalau dia breakout 3430 dia berpotensi menuju ke 3400-an gitu. Setelah itu baru menuju ke 3500. Oke, kita cek Broksumnya. Satu hari ini masih cenderung distribusi lemah. Lalu kita cek satu bulannya, dia masih cenderung ada akumulasi gitu. Oke, itu untuk GSMR. Untuk sesi 1 mungkin sekian ya. Tadi ada 1-2 saham menarik, boleh dilirik untuk besok. Disclaimer on, kalau dia menyentuh area SL wajib cut loss karena itu adalah area yang darurat. Maka kalau dijebol kemungkinan dia berpotensi makin dalam. Oke, lanjut di sesi 2 ya. Semoga di sesi 2 ada yang menarik lagi gitu. Oke, see you. Langsung tonton sesi 2 nya ya.